Ya, kita mau melaporkan Anwar Usman sebagai seorang penyelenggara negara yang juga hakim konstitusi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, karena ketika masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi, kami menemukan dalam proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin tidak adanya mekanisme untuk banding dan tidak membentuk Majelis Kehormatan banding untuk mengantisipasi kemungkinan putusan MK dibanding oleh pihak yang dirugikan. Perangkat Nusantara dan TPDI merasa dirugikan akibat putusan kemarin karena tuntutan TPDI dan Perangkat Nusantara adalah memberhentikan tidak dengan hormat Anwar Usman dari kedudukannya sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggarannya kategori berat, dan itu dinyatakan terbukti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, tapi kok sanksinya tidak diberhentikan tidak dengan hormat, padahal menurut peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun sendiri oleh Pak Anwar Usman ada 3 kategori sanksi: teguran lisan, peringatan tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat kalau kategorinya pelanggaran berat. Jadi ketika kami tidak menemukan pembentukan Majelis Kehormatan banding, kemudian tidak dibuat peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan banding, kami anggap ini kelalaian Anwar Usman dalam rangka untuk menutupi, mengurangi, memperkecil, menghambat hak masyarakat termasuk kami ini yang melapor untuk melakukan upaya, termasuk dia sendiri jadi senjata makan tuan. Dia merasa sekarang dia ngomong di berbagai media, dia merasa dirugikan, dia difitnah. Tetapi dia hanya bisa omong-omong di media karena dia sendiri tidak bisa banding. Nah, itulah kami lapor ke Ombudsman karena ini adalah bagian dari maladministrasi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara selaku dalam rangka pelayanan publik. Kami tidak bisa dilayani untuk menempuh upaya karena tidak ada dibuat aturannya, tidak dibentuk Majelis Kehormatan banding, padahal waktu untuk itu masih banyak. Dia pada Februari 2023 bisa menyusun peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mengapa dia tidak sekaligus menyusun peraturan tentang banding? Dan mengapa pada waktu pembentukan Pak Jimli dan kawan-kawan sebagai hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sekaligus membentuk Majelis banding supaya antisipasi? Nah, ini yang kami lapor ke Ombudsman RI. Yang kedua, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 itu statusnya adalah peraturan perundang-undangan. Tetapi kami tidak menemukan di situ pengundangannya, tidak diundangkannya melalui lembaga negara atau berita negara. Kalau dia tidak diundangkan, berarti peraturan itu hanya mengikat ke dalam, tidak bisa mengikat keluar termasuk masyarakat. Jadi kalau itu benar terbukti, itu proses kemarin itu percuma. Karena landasan hukumnya tidak ada kalau peraturan itu tidak diundangkan. Nah, itu yang kita mau laporkan ke